Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Sumino. Dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang telah disampaikan oleh oleh Bapak Hari Untoro SPD. Sebelumnya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu memanjatkan doa kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anakku sekalian bisa mengambil pelajaran yang terbaik dari pertemuan hari ini. Di samping juga pesan Bapak supaya anak-anakku selalu tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, makan dan minum yang bergizi, dan istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi agar tetap fit. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Pertemuan hari ini akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Pertanyaan yang muncul, apa itu perubahan dan interaksi antar ruang? Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala yang luas dapat terjadi antar negara atau antar benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun bagi kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman, dari pertanian juga bisa menjadi industri. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota. Di Asia sendiri, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi daerah perkotaan. Nah, perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang sering disebut dengan istilah urbanisasi. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota. Ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, yaitu alasan ekonomi, seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Faktor lainnya seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun atau desertification, dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan.
Adapun dampak dari interaksi desa ke kota adalah sebagai berikut. Makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pada pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna, ini membuat cara bertani menjadi lebih maju. Makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Berakibat pula budaya kota yang biasanya juga masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang ada di desa. Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa pun juga semakin meningkat. Interaksi antar ruang adalah suatu proses yang bersifat timbal balik antar ruang. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya berdampak pada 4 hal tadi: ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Adapun dampak dari interaksi desa ke kota ada sebagai berikut. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. 3. Makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. 4. Budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya, yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. 5. Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa juga meningkat. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, tenaga kerja, maupun sumber daya alam yang berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman yang kumuh. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa interaksi antar ruang dalam desa dan kota, yang pertama, beragamnya orientasi mata pencaharian. 2.
meningkatnya produktivitas pertanian. 3. Semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. 4. Masuknya budaya kota ke desa. 5. Berkembangnya media massa. Yang keenam, makin berkembangnya pendidikan di desa. 7. Kota memperoleh sumber daya dari desa. 8. Penduduk desa di kota sebagian tidak sukses. 9. Kota dihuni oleh banyak penduduk desa. Pengaruh interaksi antar ruang, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, pengaruh terhadap kehidupan sosial, pengaruh terhadap kehidupan budaya, pengaruh terhadap kehidupan politik, pengaruh terhadap kehidupan pendidikan. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualan. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya barang tersebut, ya, keuntungannya adalah yang diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi, misalnya mesin-mesin industri. 2. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda, kemudian terjadi interaksi. Interaksi tersebut dapat dengan mudah terjalin, ya, karena saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial yang dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut, misalnya adanya wisatawan yang datang ke Indonesia yang kemudian membawa budaya mereka, yang kemudian banyak orang Indonesia yang menirunya juga. 3. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial budaya. Saat ini interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik atau tatap muka. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya, baik secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya yang secara fisik. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. 4. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Sistem pemerintahan, sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Misalnya adalah demokrasi. Kemudian adanya trias politika yang dikembangkan oleh Prancis pada waktu dulu. Walaupun ada penyesuaian, tetapi secara umum biasanya
mengacu pada sistem pemerintahan dan demokrasi negara tertentu. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. 5. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara yang maju. Walaupun demikian, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa-desa. Banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah juga dikaitkan dengan masalah bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswanya ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya di negara-negara yang berkembang nantinya. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lain yang masih berkembang. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak tutup, untuk pertemuan berikutnya, nanti kita adakan ulangan yang kedua dan sekaligus persiapan untuk penilaian tengah semester. Jangan lupa anak-anakku tetap belajar walaupun belajar dari rumah. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak-anakku menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Baik saya, Bu Sri Marsini maupun Pak Hari Untoro, baik melalui telepon ataupun dengan WA. Atau kalau perlu sekali, boleh anak-anakku datang ke sekolah untuk minta penjelasan tentang materi yang belum dipahami. Anak-anak sekalian, pesan saya, tetap jaga kesehatan dengan baik, protokoler kesehatan dijalankan dengan baik, supaya kondisi anak-anakku sekalian tetap terjaga dengan baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.